wabarakatuh. Come back to my channel. Perkenalkan, nama saya Faizatul Ulia dari Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo, semester 6. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari konseling spiritual. Di sini saya akan membahas tentang transcendental. Apa itu transcendental? Pengertiannya seperti apa dan bagaimana cara melakukannya? Pengertian transcendent adalah cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat oleh indera yang dapat ditemukan di alam semesta ini. Contohnya, suatu pemikiran yang mempelajari tentang sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak, dan mustahil dipahami oleh seorang manusia. Transcendent itu menekankan aspek kerohanian bersifat metafisika, tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, namun dapat dirasakan dengan hati. Jadi, transcendent itu dapat dirasakan oleh hati manusia, namun tidak dengan terlihat oleh panca indera manusia atau didengar manusia, cuma dapat dirasakan dengan hati. Yang dimaksud metafisika dalam transcendent ini adalah suatu keberadaan Tuhan atau sifat-sifat yang menyertai Tuhan ini tidak dapat dilihat oleh manusia, namun dapat dirasakan oleh manusia. Manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, namun tidak bisa melihat secara fisik bentuk Tuhan itu seperti apa. Sedangkan transcendental itu suatu pemahaman yang melampaui pengalaman yang biasa, dan ini melampaui penjelasan ilmiah. Menurut George Garadi, ada 3 transendensi yang dimaknai dalam 3 perspektif. Yang pertama, manusia itu bergantung dengan penciptanya. Maksudnya, manusia itu meminta segala sesuatu atau meminta pertolongan, meminta rezeki itu kepada penciptanya. Yang kedua itu transendensi mengakui adanya kontinuitas dan ukuran bersama antara Tuhan dan manusia. Artinya itu Tuhan itu lebih berkuasa, lebih kaya, dan lebih berpengetahuan daripada manusia. Yang ketiga adalah ini transendensi mengakui akan keunggulan Tuhan daripada norma-norma yang berada dalam kehidupan manusia atau yang dipikirkan akal manusia. Jadi itu Tuhan itu melampaui segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Karakter transcendent ini dapat dilihat dari sikap sehari-hari manusia. Yang pertama itu kita akan mengagumi keindahan dan keunggulan, mengapresiasi terhadap hal-hal yang bersifat indah. Yang kedua itu bersyukur atas apa yang terjadi kepada hidup kita dan rasa berterima kasih kepada orang lain saat kita diberi bantuan atau kita ditolong oleh orang lain. Yang ketiga itu mengharapkan sesuatu hal yang baik yang terjadi dan kita berusaha untuk menggapainya. 4 itu menyenangkan orang lain atau kita menghibur orang lain dengan humor atau yang lainnya. Yang kelima itu memiliki arah atau makna hidup sesuai dengan agama, dan kita memiliki keyakinan akan tujuan dan makna beribadah. Kita beribadah kepada Allah itu dengan sepenuh hati, mengharapkan ridha Allah. Kita berpegang teguh pada nilai-nilai moral agama atau nilai masyarakat. Di dalam seluruh aspek konseling itu ada dimensi transendental. Seperti contoh, manusia itu pasti memiliki suatu persoalan atau permasalahan dalam kehidupan.
Jadi ini Allah adalah tempat manusia bergantung dan mengembalikan segala sesuatu. Motivasi konselor memberikan suatu layanan konseling itu tidak semata-mata untuk finansial atau keuangan, tapi mengharapkan ridho Allah dari membantu orang lain. Dan konselor ini bisa mampu menjaga amanah dari rahasia konseling. Allah juga sumber kekuatan penyelesaian masalah. Jadi konselor itu hanya membantu dan segala sesuatunya itu akan dikembalikan kepada Allah. Halo teman-teman, saya Dita Novitasari dari BPIB IAIN Ponorogo semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu meditasi transendental dan bagaimana cara-cara simple kita bisa melakukan meditasi transendental di rumah. Dan yang ketiga, manfaat apa saja yang kita bisa rasakan setelah kita melakukan meditasi transendental ini. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, meditasi transendental. Meditasi transendental itu adalah meditasi yang dibilang meditasi yang unik gitu. Kenapa meditasi ini dibilang meditasi yang unik? Karena meditasi ini tuh menggunakan mantra yang berupa kata, frasa, atau visualisasi selama sesi meditasinya ini. Dan juga kegiatan meditasi ini itu dapat dipercaya meningkatkan konsentrasi pada individu yang melakukan meditasi ini di rumah. Oke, terus yang kedua nih, bagaimana cara simple kita bisa melakukan meditasi di rumah. Jadi caranya bagaimana? Oke, yang kedua, beberapa langkah dasar dalam melakukan meditasi transendental di rumah. Yang pertama, dengan tenang dan nyaman kita bisa duduk di kursi atau di lantai dengan tangan di pangkuan. Seperti ini juga bisa. Seperti ini ya. Oke, yang kedua, mata ditutup, kemudian setelah beberapa detik hingga 1 menit tarik nafas dalam-dalam dan bawa tubuh menjadi rileks. Mata harus tetap tertutup ya selama melakukan meditasi ini, yakni antara 15 sampai 20 menit. Rasakan relaksasi, pikirkan supaya semua anggota tubuh merasa tenang. Tanpa bersuara, mantra diucapkan berulang-ulang dalam pikiran Anda. Mantra dapat berupa kata yang Anda pelajari dari instruktur meditasi. Lalu, kita harus fokus sepenuhnya pada mantra. Jika merasa ada yang mengganggu, fokuskan kembali pikiran Anda pada mantra tersebut. Jadi, pada sesi meditasi ini, kita harus benar-benar rileks dan memasrahkan semuanya. Oke, yang ketiga, beberapa manfaat meditasi transendental. Yang pertama, bisa mengembangkan potensi mental, yaitu bisa membuat pikiran kita menjadi jernih, lebih fokus, dapat meningkatkan kecerdasan IQ, dapat meningkatkan daya ingat juga, meningkatkan integrasi dari fungsi otak juga, dan juga dapat meningkatkan kemampuan berinovasi, serta akan meningkatkan kemampuan belajar juga. Yang kedua, meningkatkan kesehatan. Akan berpengaruh pada kesehatan raga seperti menghilangkan stres, kualitas istirahat jadi lebih baik, ketenangan yang akan meningkat, mengurangi tekanan darah tinggi, mengurangi penebalan pada dinding pembuluh darah, mengurangi rasa cemas juga, bisa mengurangi resiko penyakit kencing manis atau diabetes dan penyakit jantung. Juga dapat menjadi seseorang itu menjadi awet muda. Yang ketiga, manfaat meditasi transendental dari segi meningkatkan perilaku sosial, yaitu bisa meningkatkan apresiasi dengan sesama, meningkatkan kepuasan terhadap pekerjaan kita, bisa juga meningkatkan hubungan baik kepada orang lain, terus dapat meningkatkan kemampuan adaptasi seseorang terhadap berbagai kondisi lingkungan di masyarakatnya. Itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf.